Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin, wa 'amilu dan berbuat, siapa alladzin as-shalihati pada kebaikan-kebaikan, itu yahdi akan menunjukkan, him pada alladzin, yursyidu artinya akan menunjukkan, hum pada alladzin siapa rabbuhum Tuhannya alladzin, biimanihim sebab imannya alladzin, bihi dengan Allah, bi ayya ja'ala dengan untuknya menjadikan siapa Allah, lahum bagi alladzin, nuron pada cahaya, yahtaduna yang menunjukkan atau yang mendapatkan petunjuk, siapa alladzin, bihi dengan nur, yaumal qiyamati di hari kiamat, tajri dalam keadaan mengalir, min tahtihim dari bawahnya alladzin, apa al-anharu sungai-sungai, sungai-sungai, fi jannatin na'imi di dalam surga-surga na'im. Dakwahum adapun doanya alladzin fiha di dalam jannat, talabuhum artinya adapun mencarinya alladzin, lima terhadap perkara, yashtahuna yang ingin siapa alladzin, yashtahuna yang menginginkan siapa alladzin, hu pada ma, fil jannati di dalam surga, itu ayyakulu untuknya berkata siapa alladzin, subhanaka Allahumma pada ucapan subhanaka Allahumma, subhana maha mensucikan aku kepadamu, Allahumma ya Allah, ai ya Allahu artinya wahai Allah, faidan maka ketika subhanak ma adapun perkara, talabu yang mencari siapa alladzin hu pada ma, baina aidihim di antara tangan-tangannya alladzin, maksudnya adalah di surga itu nanti orang-orang yang beriman akan mengambil atau mencari apa yang dia inginkan selama berada di dunia. Dan tentu saja kalau orang yang beriman tidak ada kenikmatan yang paling dicari selain bertemu dengan Allah. Dan di sini digambarkan ketika nanti orang-orang yang beriman itu masuk surga, setiap kali akan menginginkan, akan meminta atau menemukan, meminta lah gampangnya, itu dibuka dengan ucapan subhanaka Allahumma. Jadi kita nggak bisa bayangkan lah ya, surga itu adalah sesuatu yang mungkin bisa dibicarakan kenikmatannya karena digambarkan di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana bentuknya ya mungkin imajinasi manusia ya sebatas apa yang bisa kita bayangkan di
hari ini. Tapi kalau penggambaran yang aslinya nih, puncak kenikmatan itu nanti di surga, ya berarti sekarang belum bisa kita gambarkan seperti apa. Yang jelas kenikmatan mata itu akan sangat-sangat dimanjakan nanti di surga. Dan digambarkan di sini sampai orang yang mau minta itu nggak bisa lepas lisannya dalam mengucapkan subhanallah, karena saking apanya ya, saking sesuatu yang diterima oleh orang-orang yang beriman itu ya sesuatu yang sebuah keindahan, kenikmatan yang belum pernah terbayang mungkin. Walaupun ya sekarang ada AI gitu ya, bisa digambarkan gitu, atau lewat film-film gitu, atau tempat-tempat wisata yang di set sedemikian rupa, bangunan-bangunan yang di set sedemikian rupa. Kita nggak usah jauh-jauh sampai ke surga ya, kita jalan kemana gitu yang kita belum pernah, itu pada saat melihat kebesaran Allah ya, karena insya Allah di hati kita ini ada iman, kan nggak bisa berhenti gitu. Apa ya, kekaguman kita nggak bisa berhenti. Nah ini digambarkan nanti pada saat di surga ya, penghuni surga itu ya seperti itu gitu. Nggak seperti yang kita bayangkan, apakah nanti di saat di surga itu kepingin niku, enggak, kita nggak bisa membayangkan. Mungkin pas sudah nyampe benar-benar di surga, bisa jadi nggak ada yang diminta gitu, saking apa ya, saking kenikmatannya belum pernah didapatkan di dunia. Maka kenapa di dalam ayat ini digambarkan orang-orang yang beriman itu nanti di surga ya wis pokoknya tasbih tok sama Allah, bertasbih terus, karena mungkin yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman itu jelas melebihi dari amalnya. Apa yang kita perbuat hari ini, terus kelak kita masuk surga nih, balasan Allah itu pasti lebih dari apa yang kita lakukan. Balasan Allah terhadap kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia itu pasti melebihi. Kan sudah dijanjikan di dalam Al-Quran bahwa 1 kali amal soleh bernilai 10 kali lipat. Berarti sebenarnya setiap hari nih, kebaikan yang kita terima itu lebih dari amal yang kita perbuat. Jelas kita bisa bernafas. Bernafas itu hitungannya benar-benar per detik kan. Iya kan? Sedangkan kita ingat sama Allah, bisa jadi naik pas sholat kok. Iya kan? Tapi Allah kasihlah nafas itu benar-benar kita dikasih terus oksigen, kesanggupan kita berbicara, tersenyum, bisa tidur. Ini jelas kebaikan yang dikasih ke kita lebih dari amal kita. Sholat aja eling jemuran, sholat aja jek moro-moro eling duit sing hilang. Nah ini jelas membuktikan bahwa memang kebaikan Allah itu pasti melebihi, apalagi nanti kalau di surga. Nah, ini yang digambarkan di dalam ayat ini. Jadi mungkin penghuni surga itu ketika masuk wis gak kau berjaluk mungkin. Karena saking indahnya surga itu sesuatu yang istilahnya apa? Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Jadi sesuatu yang tidak pernah tersurat, ya, tidak pernah tersurat dan tersirat, dan juga tidak pernah terdengar keindahannya. Mungkin suara-suara burungnya kalau digambarkan, itu burung-burung itu setiap pagi mulai dari sebelum subuh itu sudah bunyi-bunyi gitu. Itu yang dibunyikan tasbih. Mungkin nanti di surga beneran kita dengar burung membaca tasbih. Terus kata jaluk apa Pak? Semua kenikmatan sudah dikasih. Kita mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga nanti. Wa tahiyyatuhum, adapun lihat di dalam jannah itu salam mana yuk penerangannya teman-teman,
atau sapaan manusia. Enak sapaan. Wa tahiyatuhum adapun sapaannya alladzin fima di dalam perkara bainahum di antara alladzin fiha di dalam jannat itu salamun salam. Wa akhiru da'wahum adapun akhir doanya alladzin itu sesungguhnya sya'an mufassiratun artinya yang ditafsirkan itu alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu adapun segala puji itu lillahi tetap bagi Allah rabbil alamina yang merajai seluruh alam. Wa nazala dan turun ayat. Wa nazala dan turun ayat lammas ta'jala ketika buru-buru. Lammas ta'jala ketika mendesak gitu ya. Lammas ta'jala ketika mendesak siapa al-musyrikuna orang-orang musyrik al-adzaba pada siksa. Maksudnya apa mendesak siksaan itu? Orang-orang musyrik itu minta sama Rasulullah untuk dibuktikan sekarang juga yang namanya siksaan Allah itu. Ya Rasul, kalau misalkan Tuhan itu ada, berarti saya kalau berbuat begini itu langsung diazab. Ayo tunjukkan azabnya. Ini maksudnya istajala. Jadi pengen dan delok bukti siksaane. Saya jajal. Dan ini masih banyak nih orang yang seperti ini. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, seringkali perilakunya orang-orang kafir itu yang digambarkan tidak kok sekedar mereka menolak kebenaran, tapi yang digambarkan itu adalah orang-orang kafir yang sekaligus merendahkan Rasulullah, merendahkan ajarannya, meremehkan. Jadi tidak sekedar kafir, maka dalam berbagai surat pun dijelaskan gitu. Ada kelompok kafir yang ya rakyat biasa, tetap berinteraksi dengan baik itu ada. Ada sebagian kelompok yang dipimpin oleh orang-orang munafik ya berarti dia juga kadang-kadang ikut jamaahnya Rasulullah, ikut majelisnya Rasulullah. Ketika turun ayat bahkan mereka juga datang ketika dikumpulkan dengan Rasulullah. Nah orang-orang munafik ini yang kemudian menjadi pembesar di antara orang-orang kafir. Ini yang berbahaya. Sementara orang-orang musyrik yang tidak merendahkan terhadap Rasulullah, tidak mentertawakan, tidak meremehkan, itu punya potensi untuk terus melakukan komunikasi dengan Rasulullah. Nah, tukang hasutnya itu siapa? Tukang hasutnya ya ini, kelompok munafik dan juga bersama orang-orang kafir yang memang di hatinya ada nifak juga, selain tidak percaya dengan Allah, mereka juga ingin menghancurkan Rasulullah. Nah, ketika orang-orang musyrik ini minta bukti ada siksaan langsung yang bisa dibuktikan, maka turun ayat walau yu'ajilu kalau toh menyegerakan. Walau yu'ajilu kalau toh menyegerakan siapa Allah linnasi terhadap manusia asyarra pada keburukan isti'jalahum sebagaimana buru-burunya Anas, ai kasti'jalihim artinya sebagaimana buru-burunya Anas bil khairi dengan kebaikan, laku dia maka dihukumi bil bina'i lil maf'uli dengan dibaca mabni maf'ul walil fa'ili dan mabni fa'il. Jadi bisa laku dia, bisa lakodo. Laku dia maka dihukumi ilaihim terhadap Anas apa ajaluhum
siksaannya An-Nas, birofi dengan dibaca rofa, wan nasbi dan dibaca nasob, bi ayyuhlika dengan untuknya merusak siapa Allah pada An-Nas. Walakin yumhilhum akan tetapi mengakhirkan siapa Allah pada An-Nas. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarri isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadaru maka akan meninggalkan siapa An-Nas. Tatruku artinya meninggalkan, fanadaru maka fanadaru maka akan meninggalkan aku, ya Allah ini fa'ilnya. Natruku artinya meninggalkan aku, alladzina pada orang-orang, layarju yang tidak menginginkan siapa alladzin, layarjuna yang tidak menginginkan siapa alladzin, liqa'ana pada bertemu denganku, fi tughyanihim di dalam keburukannya, alladzin ya'mahuna dalam keadaan bingung, ya'mahuna dalam keadaan bingung, siapa alladzin yataraddaduna artinya dalam keadaan mondar-mandir, mutahayyirina pun kebingungan. Jadi kata Allah, di saat orang-orang ini memaksa untuk menyegerakan siksaan Allah sebagai bukti gitu ya, kata Allah, walau yu'ajjilullahu, kalau toh Allah ini menyegerakan siksaan umat manusia, menyegerakan balasan keburukan itu disegerakan langsung, misalnya orang yang nggak sholat gitu ya langsung dikenai apa gitu di saat itu juga, misalkan itu dijadikan ketetapan gitu, dikasihlah sama Allah, maka kata Allah, fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana, ya misalkan orang-orang yang buruk itu langsung dihancurkan semua sama Allah, kan dari awal mereka sudah menolak ini keberadaan Allah, okay. Udah dikasih siksa, habis itu ditinggal sama Allah. Mereka bisa kuberikan siksa, fanadaru, tapi ya tak tinggal. Fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana, maka akan kutinggalkan orang-orang yang memang tidak ingin bertemu denganku. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Yang terjadi mereka akan berada, manusia akan berada di dalam kebingungan. Inilah bukti rahmat Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman pun sama Allah diberikan kelonggaran berpikir supaya tidak hidup dalam kebingungan. Nah kalau setiap ada apa-apa langsung dikasih bencana, maka nggak logis lah orang bilang, oh itu bencana alam karena banyak maksiat. Itu nggak logis. Pasti bencana alam itu ya karena orang-orang mengabaikan keamanan alam. Orang-orang tidak peduli dengan kebersihan dan sebagainya. Pasti kesalahan umat manusia di dalam mengurus alamnya. Nah kalau masalah dosa ya terserah Allah. Allah tidak memberikan azab langsung. Karena kata Allah, ya di sini jelas nih, di dalam ayat ini jelas linnasi syarris ijaluhum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana. Misalkan langsung dikasih apa yang buruk langsung dibales seketika, setelah dibales ya ditinggal sama Allah. Akan kutinggalkan orang-orang yang memang tidak mau bertemu dengan Allah, sejak awal nggak percaya sama Allah, sejak awal tidak percaya sama Allah, ditinggalkan. Nah kalau ditinggalkan, maka apa yang terjadi? Mereka akan fituhyanihim ya'mahu, maka mereka akan di dalam ketersesatannya itu akan semakin bingung. Dan hidup dalam kebingungan ini tidak dikehendaki oleh Allah. Masih diberi kelonggaran untuk berpikir. Wa idza massa, dan apabila menimpa
Wa idza massa dan apabila menimpa al insana pada manusia, al kafiro yang kafir, apa aburru kemalangan atau kesulitan atau bahaya, apa aburru bahaya, al marodu seperti sakit, wal faqru dan kemiskinan dan kefakiran. Fakir itu lebih sulit daripada miskin. Da'a maka berdoa siapa al insan nah padaku li jambihi karena alasan perutnya insan, karena alasan perutnya insan. Atau bisa diartikan seperti ini, li jambihi dengan posisi berbaring, dengan posisi berbaringnya insan. Jadi kalau artinya jambi itu kan memang lambung ya. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah berbaring, turu miring nih. Kalau misalkan menimpa pada orang-orang yang kafir itu mereka tertimpa sebuah kesulitan seperti sakit dan kefakiran, maka mereka akan berdoa kepadaku dari segala arah. Li jambihi au qaidan atau dalam keadaan duduk, au qaiman atau dalam keadaan berdiri. Ai fi kulli halin artinya di dalam setiap keadaan. Falamma kasyafna maka ketika menghilangkan aku anhu dari insan, burrohu pada kesulitannya insan, marro maka menetapi siapa insan ala kufrihi atas kufurnya insan. Kalau dikasih sakit di sini pakai kata insan ya, tapi oleh mufasir dikatakan insan yang dimaksud di sini orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran. Nah situasi ini gak mesti wong kafir, kadang-kadang kita yang ngaku beriman juga sering seperti itu nih. Kalau dikasih kelonggaran lupa sama Allah, tapi sekali dikasih sakit, dikasih kefikiran langsung ambek lunggu, ambek turu, ambek sembarang bunuh, ambek nangis. Terus lewis diangkat kesulitan nih, yo lali mana ini. Falamma kasyafna anhu durrohu marro akan menetapi siapa insan ala kufrihi atas kufurnya insan. Kaan sebagaimana insan, mukhaffafatun adapun an itu dibaca takfif tanpa tasdid an gitu ya. Wasmuha adapun isimnya an itu mahdufun dibuang, aika annahu artinya sesungguhnya insan itu lam yad'u tidak pernah berdoa adalah yang bertemu dengan fi'il mudhari' yad'u. Bisa dikatakan tidak pernah atau belum pernah berdoa siapa insan ila durri masihi ila durin terhadap hilangnya ila durin terhadap kesulitan. Masahu yang menimpa hu pada insan. Kadalika itu sebagaimana atau kadalika sebagaimana da'ana li jambi. Kama zuyina sebagaimana dipoles lahu bagi insan apa ad-du'a inda durri di waktu kesulitan. Wal i'radu dan berpaling dari Allah indar rokhoi di waktu kejembaran.
Zuyina dipoles lil musrifina bagi orang-orang yang melewati batas. Al musyrikina artinya orang-orang musyrik. Apa ma perkara kanu yang ada siapa musrifin itu ya'maluna berbuat siapa musrifin walaqad ahlakna dan benar-benar merusak kami al-quruna pada umat-umat. Al-umama artinya pada umat-umat min qablikum dari sebelum kalian. Di ahli Makkah dengan ahli Makkah. Lama golamu ketika melakukan kedoliman siapa al-qurun bisyirki dengan syirik. Waqad ja'at dan benar-benar telah datang hum pada al-qurun siapa rusuluhum utusan-utusannya al-qurun bil bayyinati dengan membawa dalil yang jelas ad-dalati yang menunjukkan ad-dalati yang menunjukkan apa bayyinat ala sidqihim atas kebenarannya rusuluhum. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Jadi memberikan peringatan yang dimaksud di sini adalah ahli Makkah. Bahwa Allah telah menghancurkan kaum sebelumnya. Kapan dihancurkan lamma zalamu? Ketika berbuat kedzaliman. Ketika kedzaliman tidak terbendung seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, dan kaum-kaum sebelumnya. Nabi Nuh itu dakwahnya ribuan tahun, pengikutnya cuma 70 orang. Jadi yang ikut ke kapal sampai kemudian selamat itu ala kaulin 70 orang. Dalam kaul yang lain disebutkan 70 pasang. Ya sama hewan-hewan ya, seperti yang sering kita dengar. Yang ikut dengan kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan eranya masih sangat-sangat teologis nih, karena masih keturunan dekat dengan Nabi Adam. Jadi kalau teologis itu ya zaman para nabi. Terakhir masa teologis itu ya zaman Rasulullah. Setelah itu teologis itu bisa dibilang tidak ada. Teologi itu adalah raja-raja, orang-orang hebat, itu dipilih langsung dari langit. Jadi hubungan langit dan bumi masih bisa dibilang dekat, masih campur tangan langit, masih sangat-sangat terasa pada masa itu. Dan sejarahnya memang ada. Nah, Nabi Nuh itu adalah umatnya itu nggak banyak, dakwahnya ribuan tahun, kedolimannya nggak bisa terbendung, akhirnya dihancurkan. Nabi Lut, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain dengan kejadian-kejadian yang kedoliman-kedoliman yang tidak bisa terbendung, akhirnya dihancurkanlah kaumnya oleh Allah. Nah ini diberi peringatan ahli Makkah ini. Loh, kehancuran itu bisa saja Allah kasih. Jadi kalau kedoliman kalian nggak mau berhenti, kalau kedoliman itu nggak bisa berhenti, maka kehancuran itu akan terjadi. Tapi Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul yang begitu diangkat, yang diminta adalah pengangkatan terhadap Adam langsung. Minta sama Allah bahwa di akhir zaman, ketika beliau menjadi nabi akhir zaman, sampai nanti ila yaumil qiyamah, itu nanti Rasulullah minta pada umat-umatku hilangkan adab langsung. Jadi nggak ada, karena Rasulullah minta. Kalau seorang Rasul yang minta ya pasti dikabulkan. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu ya udah gitu kita nggak dikasih umur panjang-panjang yang sampai
yang sampai ribuan tahun, sampai ratusan tahun. Sementara umat-umat terdahulu situasinya berbeda. Dipun oleh Allah ketika kedoliman tidak terbendung dihancurkan. Ahlu Makkah diberi peringatan. Jadi yang membuat kehancuran sebuah kelompok atau tempat tinggal, ya, itu sebenarnya bukan sepenuhnya ulah manusia. Manusia seperti apa yang menghancurkan semuanya adalah manusia yang dolim. Jadi kalau kita nggak pengen dunia ini hancur, ya, kita tekan kedoliman dalam diri kita. Sebisa mungkin jangan melakukan kedoliman. Kedoliman itu apa sih? Kedoliman itu yang melakukan sesuatu, meletakkan atau melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini kedoliman. Kita sibuk mencari keburukan orang lain, ya, akhirnya kita mengabaikan kelebihan kita sendiri. Ini juga kedoliman. Maunya naik dengan cara menginjak orang lain. Ini kedoliman namanya. Ini loh yang menyebabkan kehancuran. Ini yang menyebabkan kehancuran. Jadi dalam hal apapun, dalam hubungan antar manusia, dengan teman, dengan pasangan. Kalau sama pasangan juga gitu. Jangan sampai kita hanya sibuk menuntut. Nih. Menuntut itu adalah bentuk komunikasi. Taat itu bentuknya apa sih? Taat itu ya komunikasi. Saya itu waktu awal menikah langsung membicarakan soal kata taat bagi perempuan. Saya memang tipikal orang yang selalu punya, bisa dibilang konfrontatif lah, apapun tak protes. Tapi yang penting adalah komunikasi. Jadi dari awal yang dibicarakan adalah mengenai taat. Kalimat taat ini karena bagi saya cukup menekan bagi kaum perempuan, ya, maka kata taat saya ganti dengan sepakat. Bagaimana kalau taat itu kesepakatan? Kan perempuan dalam berpasangan ini, perempuan itu punya kewajiban taat, sementara laki-laki punya kewajiban untuk husnul muasyarah, punya kewajiban untuk baik lah, untuk berbuat baik terhadap pasangan. Nah ini harus ketemu titik tengah ini, harus ketemu titik tengah, harus ketemu kata sepakat. Jadi apapun itu dikomunikasikan sehingga kita di dalam menjalin hubungan itu tidak terjebak pada hubungan yang dolim, hubungan yang saling menyakiti. Karena kalau sudah hubungannya saling menyakiti, akhirnya salah satu berjuang masing-masing, nah ini akan sangat-sangat sulit. Ya. Maka yang menghancurkan umat manusia, ya, itu bukan nalurinya sebenarnya. Kalau naluri manusia itu pasti pengennya teratur. Kenapa agama harus ada? Karena sebenarnya manusia itu mencari keteraturan. Satu contoh orang bilang, kenapa agama yang negara yang agamanya Muslim, ya, itu selalu berkonflik, miskin dan sebagainya, banyak masalah. Nah itu salah. Dilakukanlah penelitian, ya, oleh orang-orang yang punya statement itu sendiri. Ternyata di dalam faktanya, ya, ada dalam sebuah buku yang nulis orang Barat, itu dikatakan bahwa sebenarnya, ya, agama itu bukan yang menghancurkan umat manusia, bukan yang menghancurkan mental umat manusia. Justru agama itu adalah pegangan di saat sebuah negara itu dilanda krisis, peperangan, penyelamatnya adalah agama. Situasi perang, ya, situasi perang. Satu contoh mulai dari abad ke-9, mulai dari abad 900-an, tahun 900-an itu, umat Islam banyak ditekan di mana-mana. Sudah mulai terjadi lagi kekuatan Islam sudah mulai turun lagi. Abad ke-12 semakin parah. Nah terus yang menyelamatkan manusia supaya bisa tetap hidup, ya, yaitu agama. Karena di dalam agama ada banyak sekali tatanan. Di dalam agama Islam ada tatanan bagaimana kita berdamai dengan alam, bagaimana kita berdamai dengan keluarga, lingkungan, bagaimana caranya bergaul. Inilah yang pada akhirnya menyelamatkan manusia dari perbuatan dolim, supaya nggak ada saling bunuh-bunuh. Nah, yang menghancurkan umat-umat terdahulu itu adalah
kezaliman. Bagaimana caranya supaya tidak terulang? Kita gali potensi diri. Kita harus hidup dengan potensi diri kita. Jangan bernafas dengan kekurangan orang lain. Gak iso ambekan lek gak ono gosip elek tentang orang lain. Ini jelas kezaliman. Kok lek ibuke wis koyo ngono, anake pasti luwih nemen. Karena anak itu adalah 3 kali lipatnya ibu. Jadi misalkan kita orang yang seperti apa, nah itu nanti situasinya anak pasti 3 kalinya kita. Nah karena kita perempuan, maka kita harus sadar diri, kita harus berdamai pada situasi, oh ya nanti saya itu akan mengandung, punya anak, ya umur berapapun, dan bagaimana anak-anak kita ya tergantung bagaimana kita. Situasinya akan 3 kali lipat. Yo lek sing 3 kali lipat iku apike. Kok nek sing 3 kali lipat eleke ya opo. Kita males engko anaknya 3 kali luwih males. Wah gimana tuh? Maka perlu kita menggali potensi supaya tidak terjebak dengan keburukan orang lain. Kalau isu di kepala kita ini terus-menerus tentang keburukan orang lain, hilang potensi kita. Dan itu yang menyebabkan kehancuran. Min qablikum lamma dzalamu, ketika dolim siapa? Kurun bisyirki. Waqad ja'at dan waqad waja'athum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu dan tidak ada siapa kurun itu liyu'minu benar-benar beriman siapa kurun. Atfun adapun wa makanu itu atof ala dzalamu atas lafaz dzalamu. Wa makanu liyu'minu kadzalika sebagaimana merusak aku, kama ahlakna sebagaimana telah merusak aku ulaika terhadap kurun. Najzi maka akan membalas aku al-qauma pada kaum al-mujrimina yang melewati batas, al-mujrimina yang melewati batas, al-kafirina artinya orang-orang yang menolak kebenaran. Summa ja'alnakum khalaifa wallahu ta'ala